يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, kita teruskan. Kemarin kita sudah Gusti Allah memberikan informasi ke kita mulai toto-toto bagaimana ini sudah mulai mengalihkan perhatian dari bagaimana karakternya orang Yahudi. Kemudian kita sudah mulai diperkenalkan, diperkenalkan dengan orang-orang yang makhtubnya seperti yang sampaikan kemarin, orang yang beriman. Beriman. Nah, imannya ini masih tingkat-tingkat elementary, imannya tingkat dasar. Nah, itu nanti bertahap, tingkat menengah, tingkat tinggi, sampai iman tingkat cinta nanti. Nah, ini kan mulai diperkenalkan dalam awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sekarang diperkenalkan lagi, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanuhu. Tiang-tiang ingkang beriman, istainu nyuwuna sira kabeh, ya karena tiang yang beriman ya kita sekali-sekali menggunakan pilihan bahasa halus. Nah, istainu, istana, yastanu, isti'anah. Nah, pertolongan, nyuwuna sira pertolongan marang Gusti Allah. Di sini diberi tafsiran alal akhirati, nyuwun pertolongan marang Gusti Allah supados agar supaya kehidupan kita di akhirat bahagia. Dengan apa nyuwun pertolongan marang Gusti Allah? Bisobri, alat taati wal balai. Bisobri yaitu dengan sabar, dengan sabar. Bahkan nanti ada ayat juga, isbiru wasobiru warobitu. Nah, sabar sinabaran, di atas sabar sinabaran masih ada lagi robitu, sabar yang nemen. Ternyata sabar itu angel, gampang diomong, ning angel dipraktekno. Kados kula ini kadang-kadang gak sabaran. Kalau gak sabar namanya jengkil. Nah, jengkil nggih, jengkelan. Nah, itu. Kalau sampai ya boleh muring-muring juga kan, kadang-kadang muring-muring. Oleh karena itu, nah kemarin kita sudah diperkenalkan untuk selalu, makanya dalam Al-Qur'an innallaha ma'as-shabirin, sungguh Gusti Allah iku akan selalu menyertai tiang ingkang saged sabar. Nah, kemarin sudah diperkenalkan ada 3 ayat yang menunjukkan Gusti Allah itu selalu didik kita secara langsung, yaitu satu ayat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian wingi Pak Ji tanya min laduni ilma. Nah, kan kemarin kalau yang kedua kan wattaqullah wa yu'allimukumullah, Al-Baqarah 282. Nah, min laduni ilma itu surat Kahfi ayat 65. Monggo jadi, nah, ketika Gusti Allah didik Nabi Musa supaya belajar lagi, sudah jadi nabi dikongkon belajar lagi, Pak.
Ya kita durung opo-opo kok sudah gak mau belajar kan Anih bin Ajaib. Yang kelas Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu konon menurut sejarahnya satu-satunya nabi yang belajarnya tuntas ngantos perguruan tinggi itu Nabi Musa. Nah, suruh belajar lagi. Ya, belajarnya kepada siapa? Kepada orang yang menunjukkan perilaku aneh-aneh, ya, yang dikenal dengan Nabi Khidir. Ono wong arek cilik pateni itu, ono perahu dibakar, ono tembok dirubuhno. Bingung Nabi Musa. Aku kongkon belajar nang wong sing aneh-aneh kayak opo. Nah, makanya dalam surat Al-Kahfi itu riwayat itu, dalam Al-Kahfi itu ada 3 riwayat yang yang menjadi semacam ukuran. Nah, jadi dengan iman itu kadang-kadang kita dihadapkan kepada masalah yang kadang-kadang masalah itu irasional, tidak masuk akal. Menurut akal itu gak cocok, lam yakcok. Nah, tapi ternyata kelakon, yaitu. Nah, dalam surah makanya kan min ladunni ilma, ada hambaku yang diajarkan langsung, dididik langsung oleh Gusti Allah, diberi ilmu langsung oleh Gusti Allah. Makanya namanya Nabi Khidir kan itu. Itu nanti insya Allah. Nah, jadi Pak Haji dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Jadi betul-betul bahwa Gusti Allah itu aktif mendidik kita tuh. Aktif. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan bisobri, yaitu sabar untuk apa? Ala taati, untuk terus ngelakoni taat marang Gusti Allah. Nah, yang paling berat lagi wal balai, sabar dari ngadepi bala bencana. Sabar ngadepi gara-gara Covid 2 tahun kita seolah-olah ya gak boleh salaman, cuci tangan terus, koyo di karantina, ya kan Bu, 2 tahun koyo di karantina. Nah, sekarang sholatnya ini sudah boleh pakai hambal lagi apa belum? Nah, kalau mau diberi hambal lagi ya harus dilundrikan. Nah, sekarang kita melundrikan hambal seluas ini kira-kira habis berapa? Nah, pulus maneh Bu nggih. Ya, dandani tadi malam segitu aja, nah itu sudah di atas 5.000 itu. Nah, dengan ganti ininya tuh, ganti ganti jebolnya itu kan. Ini ngelundrikan ini sak mone ambane ya, sebab kalau gak dilundrikan mesti beleduk tok, sekian lama tidak dipakai. Makanya cikatah Bu ladang jariah jenengan untuk bisa menyamankan kita ini. Ya, tapi enak seperti ini ya, biar ngepelnya gak abot-abot. Nah, sebab menurut teori itu lebih sehat kalau tanpa hambal. Cuman kurang empuk Bu, kurang empuk. Hambal itu kadang-kadang menyimpan debu, apalagi zaman siyen niku napa sing ijo niku napa, yang mestinya untuk orang lewat kalau ada tamu penting itu karpet. Waduh, beledugnya itu Masya Allah, nyimpan beledug. Kini pakai sujud, nang kono pakai wong ngelewati tamu penting, lucu dikit. Ya makanya mudah-mudahan masjid kita ini pun kalah karo mall Bu, diupayakan. Masa mall setiap 2 jam cleaning service-nya itu ngepel, setiap jam ngepel. Kita ini sudah alhamdulillah, maka terima kasih kepada Pak Siran, kepada Pak Is, kepada Pak Aris yang ikut merawat masjid ini. Tanpa peran mereka secara sungguh-sungguh ya, masjid ini kaya zaman biyen ono tai ayam tambah di KI boto. Nggih, waktu jangan cilik kan kalau nang masjid nang desa ono tai ayam tambah ditumpuki boto, gak dibuat, gak diresiki zaman siyen. Nah, itu. Di masjid ini juga begitu. Saya tahu ketika awal ke masjid ini kalau ono kotoran itu enggak langsung disucikno karena tambah di kayak tondo.
Jadi yang paling berat itu sabar menghadapi balai cobaan. Ya, yang paling berat cobaan itu dua, kata Rasulullah itu. Al-fakru yakshifu ula aibin. Satu, ujian kefakiran itu abot. Makanya kan ada hadis kadal fakru ayana kufron. Meh saja orang fakir itu akan terjerumus kepada kufur. Makanya banyak orang yang murtad gara-gara kufur fakir. Oleh karena itu sing sugi-sugi ya diwajibkan ngetokno hartane orang fakir yang dititipkan, namanya zakat. Jadi jenengan sugih pun ngantos bahwa jenengan itu milik dewi. Ada harta orang fakir miskin dititipkan ke jenengan. Fakir miskin dititipkan ke jenengan itu. Makanya abot wong sugih. Makanya Imam Syafi'i bagi orang fakir itu rizkinya itu di orang kaya. Nah, orang kaya kalau gak mau zakat itu haram diwaroskan hartanya kepada ahli warisnya sebelum dikeluarkan zakatnya. Nah, yang kedua diuji sakit. Nah, makanya orang sakit itu kalau di elmoni saestu itu nyudoh siksa. Tapi kalau sakit ditambahi ngeresulo, wah tambah dadi. Wassolati lan nyuwun dumateng Gusti Allah dengan salat. Nah, jadi salat itu media yang paling istimewa untuk nyuwun nopo mawon. Makanya ketika salat itu jangan panjenengan titeni waosan-waosane walaupun sunnah. Ya, yang wajib kan hanya 4 nggih. 1 takbiratul ihram, yang kedua baca surat Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi, ya ditambah lagi sholawat juga kepada Nabi Ibrahim. Dan yang keempat salam yang pertama. Itu 4 niku mawon, tetapi waosan-waosan lintunipun kados waosan di antara 2 sujud. Ada berapa masalah kita yang kita selesaikan kalau betul-betul waosan di antara 2 sujudnya ini serius, penuh dengan penghayatan dan permohonan kepada Gusti Allah. Nah, coba napa waosan di antara 2 sujud itu? 1, Robbik firli, nggih. Robbik firli, duh Gusti ing makuwaos muga panjenengan nyepuro dhumateng kula. Terus warhamni, kan gitu Gusti muga panjenengan maringi kewelasan dumateng kula. Bayangkan. Yang ketiga wajbur, duh Gusti muga panjenengan gadah utang niku. Itu wajbur itu utang, urusan dengan utang muga panjenengan semoga panjenengan memudahkan iso nyaur utang. Nah, itu wajburni itu urusan dengan utang piutang. Terus berikutnya warfa, duh Gusti muga panjenengan ngangkat derajat kula. Terus wa'afini wa'fu anni. Itu ada berapa itu? Ada 6 perkara. Nggih. 6 apa 7 itu? 6 perkara yang bisa diselesaikan kalau betul-betul penghayatan ketika duduk di antara sujud itu betul-betul di ini. Tumus gitu. Sing diwaos kalau manah panjenengan tuh harus connect. Ud'uni astajib lakum, ada kan ayat itu salat itu makanya disemonggo kita sempurnakan salatnya mulai dari wudunya, syarat dan rukunnya saestu ya, mulai syarat dan rukunnya diperhatosaken, suci dari hadas najis, kemudian wudunya juga harus sempurna ya. Tolong bapak-bapak itu kalau pakaian baju itu wudu itu sampai sikut ya. Ma'al mirfaqain ini sikut itu wajib dibasuh. Wam kan idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Wajah ini mimandapati sya'ri. Jadi semua yang
tempat batas tumbuhnya rambut itu walaupun botak ya ketahuan batas tumbuhnya rambut itu yang mana yang umum. Mimad bainal uduna ini antara dua kuping ini memadab tisar ila dakon. Nah ini dakon dagu itu wajib dibasuh. Wa aidiakum ilal marofiki. Nah, dua lengan ilal marofiki maring siku ila di situ membana goya harus sampai sikutnya. Jadi pun ngantos setengah ini. Jadi sikutnya itu harus dibasuh. Sikut. Wamsahu biru usikum. Nah, cuma kepala diusap. Nah, kita ngusapnya kan ada 3 model. Model pertama menurut golongan Syafi'i cukup sebagian saja karena wamsahu bi-nya tuh litam ain separuh untuk sebagian. Nah, sebagiannya terserah bagian mana saja. Wamsahu biru usik ngusap kalian. Ada lagi menurut Imam Malik itu seluruhnya. Itu biasanya kan itu buatan seluruhnya itu. Nah, untuk golongan Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi menurut golongan Imam Malik mengusap seluruh kepala itu hukumnya. Nah, Imam Abu Hanifah itu sebagian, tapi sebagiannya diembun-embun ya. Diembun-embun saja di bagian embun-embun itu menurut golongan Abu Hanifah. Monggo. Ngusap. Jadi sepakat ngusapnya itu wajib. Cuman cara ngusapnya ada yang boleh sebagian, ada yang harus seluruhnya. Tak boleh sebagian tapi bagian embun-embun, ubun-ubun. Nah, God spot di situ ada Ada otak yang ketiga katakan, otak kiri, otak kanan dan otak tengah. Otak tengah itu yang dikenal dengan God spot. Salah satu software, spare part, kalau bahasa bengkel kan spare part, Gusti Allah yang bisa melakukan ini sebagai channel berpikir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilahnya Ari Ginanjar God spot. Makanya kan ada istilah tarawih harus di ini apa ya. Nah, terus kemudian yang terakhir wa arjulakum adalah ada yang membaca wa arjulikum, wamsahu biru usikum wa arjulikum. Nah, kalau dibaca wa arjulikum itu mengusap kaki. Tetapi kalau dibaca wa arjulakum kembali kepada pagsilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum dibasuh. Dibasuhnya ila mirfaqaini temeka maring kemiren loro. Kemiren niku napa? Mata kaki. Nah, yang perlu diperhatikan itu karena ada hadis wailul lil aqab. Neraka wel bagi orang yang wudunya tungkak belakangnya tidak dibasuh. Itu dari sisi syarat wudunya. Kemudian nutup auratnya juga gitu. Ya, nutup auratnya, satrul aurah itu hukumnya wajib. Kangge ibu-ibu ketika sholat boleh membuka wajah dengan 2 telapak tangan. Kalau bapak-bapak sakjane, kalau bapak-bapak tego baina surah warubah itu cukup antara udel sama dengkul. Cuman kalau panjenengan sholat di sini hanya udel sampai dengkul saja pakaiannya, mesti dianggap orang nggak pate waras. Nggih. Sajane sah Pak. Sholat jenengan mulai puser, ngertos puser nggih, udel sampai dengkul. Itu sah. Cuman kan gak pantas mosok nang pesta perkawinan cari baju yang mahal, nang pangeran. Nah, makanya diupayakan yang pantas, yang sopan. Syukur kalau yang bagus. Bagusnya dalam arti ya itu dari sisi syaratnya. Rukunnya juga begitu. Di Elmoni ada rukun yang sudah sering saya sampaikan, ada sunnah abad dan ada sunnah hayat. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah.
tetapi ada 4 tempat yang disunahkan. Yuhsanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a, dalam kitab-kitab begitu. Disunatkan mengangkat tangan itu dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihrami, siapa nalika takbiratul ihram, inda ruku'i wa indal qiyami andil ruku wa indal qiyami anit tasyahudil awali. Allah, diangkat tangannya. Enggak ngangkat tangan mboten napa-napa, Pak. Takbiratul ihram aku tak nyoba gak usah ngangkat tangan mboten napa-napa. Ya, sunnah. Dan tidak perlu pakai sujud sahwi kalau enggak ngangkat tangan. Monggo salat ini. Nah, oleh karena untuk apa salat ini khossoha bizikri ya. Jadi salat itu memang amaliyah yang khusus ya, dikhususkan oleh Gusti Allah bizikri kanggo ngiling ingat nang Gusti Allah, request ya. Jadi salat itu makanya bacaan salat itu seolah-olah bacaan yang berhubungan langsung dengan Gusti Allah. Termasuk Gusti Allah pun berhubungan dengan kita. Makanya ketika akhir akan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lil. Terusannya napa, Bu? Terus setelah itu assalamu alai nggih. Assalamu alaika. Sing maos assalamu alaika itu sinten? Saja ini Gusti Allah nyala membuat salam kepada orang yang sholat. Assalamu alaika, keselamatan untuk awakmu sing sholat. Nah, makanya kalau mengartikannya pakai kul. Nah, kul assalamu alaika. Kalau untuk mengartikannya ya, ucaplah musolli dengan ucapan asal, sebab assalamu alaika itu salamnya Gusti Allah kepada orang-orang sholat. Ayuhan Nabi, itu luar biasa itu. Makanya monggo sholat itu di ilmu itu. Makanya sebagai masalah kapan sholat Toha ayat 14 itu bahwa sholat khusyuk itu nanti setelah ini juga dijelaskan. Wasta'inu bis sabri wa sholati wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Bizikri litakarruriha wa idomiha. Nah, kalawan nutur balen-balen ini Gusti Allah itu untuk nuturi kita itu pada sholat bolak-balik ayat ini. Ya kan ala yuqimuna shalah. Kenapa wa idomiha? Karena agungnya sholat. Sholat itu sampai Rasul mengatakan as-sholatu ra'su kulli ibadatin. Salat itu kados endase semua amaliyah kita. Amaliyah kita baik semua. Kalau tidak salat sia-sia. Cik lumayan salatnya bener, yang lain-lain ciketer. Makanya ketika Rasulullah sebagaimana minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika ada hadis kulu ummati yadkhulunal jannata ilaman aba, ada yang usul, Rasul kalau saya cukup sholat saja gimana? Yuk, nah sholat pun hanya 5 waktu yang wajib saja, yuk bisa. Inna waha satunya itu Gusti Allah iku ma'asobirin, nyertai tiang-tiang ingkang soha podo sabar. Dengan apa? Bil auni, nah, dengan selalu memberi pertolongan. Wala taqulu. Nah, kalau orang itu sudah bisa berposisi seperti itu, sebetulnya ini semacam memberi ungkapan penghargaan. Orang itu sajane terkenal dengan orang yang jihad fisabilillah. Makanya di sini liman yuktali itu banyak para mufasir mengartikannya bukan orang yang ikut berperang ke medan perang, tetapi orang yang bisa ngerem mengendalikan nafsunya. Makanya ada istilah mujahadah. Wala taqulu, lan ojo sampai ngucap sira orang-orang yang beriman, ngucap marang sapa liman kepada wong, nah, kepada tiang, jangan wong niki nggih. Karena tiang sae niki tiap priyantun ingkang
sae liman kedhewe priyantun yuktalu kang den pateni. Nah, kalau den pateni kan enggak halus lagi, den pejahi. Wah, kan udah lumayan. Karena untuk priyantun ingkang sae ora den arani, jangan sampai mengatakan pejah bagi orang-orang yang seperti apa fisabilillah kangge tiang-tiang ing berjuang selalu di jalan Allah. Nah, nun sewu nggih, yuktalu itu alakohnya dengan sabar. Jadi simbolik istilah bahasa yang lebih kerennya itu. Dalam bahasa yang lebih umumnya itu kata metafora. Ada metafor saja, metafora. Bukan sindiran. Ya, jadi kalau sindiran itu indikatornya itu sinis, kalau ini untuk memberikan semacam ungkapan istimewa lah bagi orang-orang yang betul-betul istainu bisabri wassolahnya itu jalan efektif, aktif. Makanya orang sing kados ngeten niku sakjane padha kali tiyang ingkang den mate berjuang di jalan Allah gitu loh. Saestu. Maka liman yuktalu itu kalau ulama-ulama tasawuf mengartikan tiang ingkang sampun saged mateni awak nafsune dewe. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs dalam teorinya Al-Ghazali itu. Bagaimana kita membersihkan nafsu kita dari aspek-aspek yang rodail. Ya, makanya ketika Ibnu Katsir menjelaskan wa yuzakkihim di atas kan, kemudian Rasul itu salah satu perannya itu yuzakkihim, membersihkan orang-orang yang beriman itu bukan hanya sekedar anisyirki, ya, bukan sekedar dari syirik, tetapi dari rodail, dari kotoran-kotoran hati, dari sampah-sampah hati. Sampah-sampah itu apa? Kerenteg ele, angen-angen sing gak jelas, jeluntrunge, atau yang dikenal dengan ya angan-angan yang gak ono jeluntrunge itu khayalan. Nah, gak boleh menghayal-hayal. Nah, ya, itu. Tiang sing kados ngoten niku disemoni, diberi ungkapan metafora orang yang berjuang di jalan Allah dohiron wa batinan. Maka ketika dia mati atau pecah, wafat, bukan mate bu, wafat, pecah, karena priyantun ingkang sae, ya priyantun unggul. Ojo ngantos panjenengan mengatakan wafat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Bal ahyaun inda rabbihim, kan itu. Bal ahyaun. Karena mereka itu pada hakikatnya masih hidup. Kalau berten percados, monggo panjenengan Makanya dalam Al-Quran ada ayat wa'lamu annallaha yahullu bainar mar'i wa qalbi, yang menyebabkan kita tidak ketemu dengan orang-orang yang sudah wafat karena kita masih punya jasad, masih punya fisik. Tapi kalau fisik kita sama-sama masuk ke dalam alam arwah, yaitu ketemu bu, nyakseni, ya, kecuali orang-orang tertentu kados Rasulullah semerap. Nah, itu yang mati di mana ditempatkannya, sedang dalam kondisi apa, yaitu. Nah, ada beberapa ulama tertentu juga ada yang nyampe. Nah, orang-orang seperti itu biasanya memang sudah kategori lahir batinnya itu sudah bening, bening. Nah, sumerap, sinten di mana, sedang apa, itu ada. Dan ada juga yang orang sengaja ingin punya kemampuan spiritual atau kemampuan, istilahnya tuh bahasa anak pondok dulu tuh ilmu sorot. Jadi di pesantren-pesantren tertentu memang kadang-kadang kiainya itu mengajarkan juga itu, mengijazai juga santrinya untuk mengenali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan
yang non fisik. Jin bisa diajak ngomong. Cuman kadang-kadang yang repot itu jarang untuk bisa ketemu malaikat. Makanya ada istilah hadam, ada istilah apa. Dan itu jangan dianggap istimewa, Pak, karena sesuatu semuanya itu bisa bisa dielmoni. Nah, bal ahyaun. Tapi ingatlah bahwa tiang priantun sing kados ngoten niku ahyaun, tetap hidup. Makanya kan ada cerita ketika Salahuddin Al-Ayyubi mencoba memberi semangat dengan membaca deba. Jadi deba itu bukan bid'ah. Deba. Itu bercerita tentang bagaimana riwayat Rasulullah mulai dari kepribadiannya, akhlaknya, kemudian membuat sholawat. Sholawat itu yang banyak itu dikarang oleh para ulama, Pak. Jadi dari sekian ada kitab khusus merangkum berbagai jenis sholawat. Mulai yang pendek Shallallahu ala Muhammad. Sholawat yang asli diajarkan oleh Rasul itu adalah sholawat yang dibaca waktu sholat. Nah, makanya diperdebatkan kan, apakah pakai Sayyidina apa tidak. Ya yang pakai ya monggo, yang tidak ojo nyalahno sing Pak make. Itu aja. Lainnya niku memang sholawat itu termasuk sholawat nariyah. Itu sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah. Ayo siapa yang ngarang? Ayo siapa yang Yasin Habibillah. Ayo sinten sing ngarang? Niku sanes tiang Arab Bu sing aran, tiang kiai ulama, tiang Tuban. Ayo. Jadi panjenengan pun ngantos bahwa orang Indonesia tidak bisa membuat sholawat. Ayo, sholawat. Ada yang di sini ikut jamaah Wahidiyah yang pusatnya di Kediri, atau sholawat Sidikiyah yang pusatnya di pelosok Jombang. Ya yainya itu yang sholawat Sidikiyah, Yai Mukhtar itu. Sholawat nariyah yang marang siapa? Syekh Maulana Maghrib. Ada Imam Ghazali punya sholawat, Pak. Jangan dikira Imam Ghazali tidak punya bacaan sholawat khas Imam Ghazali. Punya, namanya sholawat Ghazaliyah. Dawa tapi Bu. Ada lagi sholawat Maisisiyah. Banyak ya. Ada kitabnya khusus, itu khusus kumpulan dari jenis-jenis sholawat. Seperti tolal badru aina min sariyatil wada wajaba syukru alaina alillahi da. Ayo sing aran sinten? Nah, ini. Dari panjenengan dikira ulama sepakat wawasan sholawat sebagai ungkapan rasa hormat dan takdim kepada Rasulullah masuk kategori innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasalimu taslima. Jadi wong Gusti Allah saja memuji, menghormati kepada mosok kita sing kepingin diaku umatnya tambah gak mau maca sholawat. Itu makanya sholawat itu para ulama memposisikan fastfoodnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munjiat, yang biasa dibaca ketika kita berdoa, yaitu bahkan
yaitu kodokot hilati adrikni ya Rasulullah yang diwaos di dalam istighosah. Sinten sing aran niku? Yai Romli, ya, Mbah Yai Romli Peterongan. Ya, kodokot hilati adrikni ya Rasulullah. Itu sholawat juga saja nih. Bagian dari sholawat. Duh Gusti panjenengan nuwun kula pun dokot hilati betul-betul usaha ini sudah betul-betul mentok. Oleh karena itu wahai panjenengan Rasul, mugi panjenengan nyuwun akan dumateng Gusti Allah. Nah, itu adriknya itu kan wasilah. Nyuwun nang. Ya kadang-kadang ini makanya pentingnya ngaos itu ya niku Pak. Hal-hal yang mestinya kita tidak perlu dipermasalahkan ya. Karena gak ngerti akhirnya jadikan gegeran. Bal ahyaun. Nah, ada tafsiran ini, tapi jadi arwahuhum utawi piro-piro arwae tiang-tiang ingkang yuktalu fi sabilillahi sing pejahe niku betul-betul di jalan Allah ya. Pi hawa silitu yuri hudrin. Ada yang ada yang memang di kitab ruh itu. Jadi ruh tiang-tiang kaum mukmin itu digambarkan seperti bertebarannya burung-burung di surga, tapi tasrohu fil jannah, seperti mereka itu berkeliaran di surga, digambarkan seperti, artinya memang saking enaknya kelepar kesana kemari itu kan, ini kan gambaran, bukannya ada yang itu ruhnya orang mati syahid itu berbentuk berupa burung, itu salah, bukan burung fisik, bukan burung seperti tempo hari viral gara-gara si X dihukum mati, kemudian ternyata mau dikubur ada segerombolan burung. Wah, ini betul-betul ahli jannah. Ya memang karena ada semacam ungkapan perumpamaan bahwa ruh-ruh orang-orang mukmin yang betul-betul berjuang di jalan Allah itu tidak boleh kita mengatakan wafat, karena mereka itu bagaikan burung-burung yang berkeliaran di surga, bagaikan, bukan jadi burung. Nah, itu keliru. Makanya Ibnu Taimiyah mengkritik dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruhnya itu mengkritik, gak ngono pemahamannya. Memang ada hadis seolah-olah digambarkan seperti burung-burung yang sedang berkeliaran di suatu taman gitu. Oleh karena itu mereka tasrohu haitsu saat, maka dia berkeliaran sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Itu kan hanya metafora, ini gambaran, itu gambaran. Li hadisin, karena ada sebuah hadis, jadi Rasulullah menggambarkan orang-orang yang wafatnya itu karena dia berjuang di jalan Allah, kita gak boleh mengatakan mereka itu wafat. Bal ahyaun inda rabbihim, mereka itu sajane tasih gesang hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala fi alamillah. Walakil la tasyurun, hanya saja tiang-tiang ingkang pecah kados ngoten niku la tasyurun. Atau ada lagi yang mengatakan hanya saja kalian orang yang tidak tahu bagaimana kondisi ruh orang-orang yang wafat fisabilillah, kamu tidak tahu ya. Ada yang makan latas urun, itu latas urunnya kepada kita semua. Sayang kalian ora pate ngerti. Tak lamuna tegese awakmu kabeh ora pate ngerti kalau tiang-tiang mukmin ingkang berjuang di jalan Allah sakjane ora mati tasik berkah. Makanya kalau ngapunten ini, kalau orang-orang tertentu kadang-kadang ziarah kepada makom-makomnya aulia itu bisa omong-omongan dengan itu, ya memang sakjane kalau panjenengan sumerap tiang pecah kali kita itu gak jauh dari kita sakjane.
Hanya karena kita punya fisik saja sehingga mereka itu tidak tahu. Makanya kalau anak-anak indigo, kalau panjenengan punya bakat indigo, bisa melihat sesuatu yang gaib, itu sajane weru. Nah, kita teruskan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Nah, cuman sayang ini. Kita ini kadang-kadang diuji wala nabluwan. Laknya itu di sini yakti, teman. Nabluwannak sungguh ada nun lagi wala nabluwannakum. Makanya jangan garis bawah itu bahwa Gusti Allah itu nguji ke kita ini nguji temenan, tidak asal-asalan nguji Pak, temenan. Dibuktikan dengan apa? Ungkapannya itu ada laknya. La itu untuk menunjukkan sungguh ya. Wan juga begitu untuk menunjukkan sungguh. Gusti Allah benar-benar menguji kepada bagaimana gak diuji, coba bayangkan. Seperti sudah rajin sholat kok ekonomi terpuruk terus ya. Seperti namanya Sa'labah. Akhirnya usul kepada Rasul sampai Sa'labah itu Bu sewek mawon hanya 2 siji sehingga gantian karo bojone itu kalau sholat itu. Saking diuji tabah tidaknya dia menghadapi yang namanya fakir. Suatu ketika sampai 3 kali kepada Rasul, ya Rasul kalau ngeten iki kula nyuwun dumateng panjenengan des pundi kondisi ekonomi kula niku terpuruk kruk. Kalau panjenengan di Indonesia insya Allah tidak bakal lah. Pernah nggak jenengan tidak makan 1 hari? Kalau tidak puasa, ya. Kalau puasa jelas nggak makan, nggak ada. Insya Allah, makanya mudah-mudahan ini UPZ kita ini kita aktifkan. Jadi kita ini sudah punya unit penerimaan zakat yang efektif resmi sebagai UPZ yang diangkat oleh Basnas. Saya berharap bapak-bapak yang jadi UPZ ini aktif karena apa? Zakat itu tidak boleh hanya waktu menjelang hari raya saja, tapi sepanjang tahun. Mungkin bapak-bapak yang ingin zakat profesinya tiap bulan, monggo selalu titipkan lewat UVJ, jangan dimasukkan ke kotak. Kalau zakat itu wajib tercatat. Jadi yang wajib amal dunia, yang wajib tercatat itu ada 2. Satu zakat wajib, yang kedua wakaf atau jariah. Makanya kalau bapak-bapak mau wakaf jangan sampai dimasukkan ke umplung atau ke kotak, titipkan ke pengurus ya, itu tercatat ya zakat. Karena apa? Cara ngelola, cara memanagenya tidak boleh sembrono. Zakat ada SOP-nya, wakaf juga ada SOP-nya. Wakaf itu kan mikir kalau gitu, kalau gak punya duit 1 miliar masa monggo 100.000 pun jenengan niat wakaf monggo, 10.000 pun niat wakaf monggo, apalagi 1 juta niat wakaf monggo. Insya Allah yayasan kita juga sudah ngurus menjadi nadir, jadi nadir sebagai penerima wakaf. Ya, mumpung saya jadi ketua BWI-nya tak urus pisan. Jadi kita ini menjadi lembaga penerima zakat resmi, ya, nerima titipkan wakaf resmi. Cuman ribet, yang ribet ya pengurusnya. Dana wakaf wajib tercatat secara utuh dan pembelanjaan ininya juga pentasarufannya tidak boleh langsung. Dana wakaf terkumpul 1 juta, nggak boleh 1 juta dibagikan kepada mauquf alaih, harus diusahakan dulu. Ya makanya mudah-mudahan eksperimen usahanya Abah Nurul dengan teman-temannya sukses ya. Suatu ketika nanti kalau memang sukses bisa dititipi dana wakaf untuk jadikan modal usahanya. Mudah-mudahan kok ditekuni lah. Dunia bisnis ditekuni ya, mudah-mudahan jadi eksperimen. Nah, namanya eksperimen suatu ketika gagal kemudian bangkit lagi, gagal bangkit lagi, ya jangan kecewa, jangan nelongso, aku gagal mari ngono mutung, nggak boleh. Gagal bangkit itu biasa dalam dunia usaha.
dalam dunia usaha. Nah, kenapa kita berharap seperti itu? Karena labluwanakum yang paling berat itu ada minal ju'wal. Nah, itu kan ya. Wa naqsim minal amwali yang insya Allah kita teruskan minggu yang akan datang. Berat memang. Ujian yang paling berat itu yaitu apa? Yaksifu kula aibin. Dengan kefakiran itu maka semua kelemahan kita itu terdetek. Ya. Jalan bungku wong kere ora iso jalan ae gak iso. Nah, itu jalan agak ini sedikit kere-kere kok wong kere kok sombong. Nah, ini pokoknya inilah mau bertamu kalau dulure paling awamu arep nyilih duwe kan makanya yaksifu wal abin. Makanya orang fakir itu serba makanya perlakuan terhadap teman-teman yang mustadafin yang masih kondisinya ekonominya itu masih belum monggo diitukan. Nah, cara itunya harus beda cara ojo sampai makanya dalam Al-Quran karena lisa ili wal marhum jangan sampai kita ini mereka menunggu minta ke kita kalau bisa kitalah yang harus bisa bagaimana mengangkat ekonomi dan mengangkat kesejahteraan mereka. Makanya dengan UVZ ini maunya seperti itu sehingga ketika ketika santunan, ketika distribusi zakatnya tidak serta-merta menjelang hari raya saja. Nah, itu. Pemahaman orang kan seperti itu. Harus hari raya habis, keliru. Yang wajib itu dari muzaki ke amil, dari amil ke mustahik boleh diatur waktunya. Itu boleh. Monggo kita sama-sama biar masjid kita semakin makmur, semakin memberi manfaat kepada siapapun, terutama kepada jamaah kita yang secara ekonomi masih perlu santunan, perlu uluran tangan kita semua. Ada yang mau ini Pak? Nah, ini sudah ya. Ya, karena mati syahid ini kan orang-orang istimewa, ya, orang-orang yang yaitu tadi mereka pada hakikatnya kan tidak mati, ya, dekat dengan Gusti Allah. Makanya digambarkan di sini seperti burung-burung yang berkeliaran di taman surga, kan itu hadis itu Pak, hadisnya itu gambaran saja. Makanya orang-orang yang ahli tawasul, ya wasyuhada wasin itu dijadikan sarana untuk menambah lakon itu aja. Karena apa? Karena mereka itu sajanya ya dekat dengan Gusti Allah. Baiknya requestnya dengan Gusti Allah mereka lebih didengar daripada orang lain. Requestnya itu lebih didengar. Ya. Message-nya itu lebih connect gitu Pak. Connect. Ya. Ngoten serius nggih. Nah, bagaimana nanti kan ada istilah fadus syuhada. Keistimewaan orang-orang syahid nanti suatu ketika kita berbicara syahid dunia, syahid akhirat kan ada ayat yang membicarakan apa yang membedakan syahid dunia akhirat dengan syahid dunia. Al-Fatihah. Auzubillah.